lucu loh. Kak, bayar dulu sini loh. Nah, suruh bayar tapi nggak mau. Aku kan mau nengok. Apa? Enggak ini bang, masa dia kan pesen barang. Nah, Masa mau dibuka nggak dibayar sama Ya iyalah. kenapa nggak dibayar kak? Nengok dulu lah aku. Nggak bisa kayak gitu lah kak. Apa barangnya Punya cocok punya bayar? kakak ini loh, Wi. Nggak Kak, cocok saya lah barangnya. kak. Loh, Nengok dulu ada aja kau. yang penting kan sesuai janji kak, tengok lah kak. Cocok nggak barangnya itu? Ya makanya itu lah, Wak. Ya, Tengok udah ini, tengok Wak. dulu lah. Apapun apa lo? Ya penting Lo nggak gitu? Oke. Bentar, kita lanjut dulu ya. dibayar lo Ini tengok. bang, Lah. aku kan pengantar bang. Masalah Iya. saya mana tahu. Ya kalau Bang. dibeli nggak cocok gimana? Nggak cocok ya dibalikkan lah. Udah Pulang. lah, jangan Nggak lah. cocok ya dibalikan lah. Kalau nggak cocok gimana? Nengok dulu, makanya aku nengok dulu. Ini mempeng aja lo. Aku sesuai antaran kak. Aku pengantar. Masalah cocok Menurut nggaknya kalian dia- gimana? Sebelum nanti aku jelasin ya. Menurut kalian Iya, gimana? nanti Yang tengok benar dulu siapa? lah. Kau pun nggak Ada aja aja lo. lo. Jadi kalau nggak cocok pulang kan sama yang jual. Semana nya pulang? Rugi lah kalau dibayar nggak cocok barangnya. Jadi kalau nggak cocok, Ya balik kan lah sama yang jual lah, nggak aja. Kau kan ngantar kan, kau antar, Dia mau jalan kau kau. ngantar lagi ke sana, kau antar barang ini sama yang punya, yang punya itu yang mau jual ini, nggak aja. Rugi lah kakak ini, kau pun nggak Oh, aja. kan ada darah nih. aku kan yang penting pengantar pak. Nggak mau tahu. Masalah Ya. cocok nggaknya itu kan masalah Ya itu udah. Dan kurirnya juga nggak bisa ngejelasin tentang konsep COD-nya seperti apa. Nggak tahu sih, mungkin lagi emosi atau seperti apa, nggak Kau tahu. antar balik lah ini ke sana yang jual tadi. Bayar aja kak, bayar kak. Ada aja. Pergi lah kabar. Bayar kak. Oke, gimana menurut teman-teman? Ada paket yang kira-kira aku nggak tahu nih isinya apa ya. Masa aku bayar dulu ya? Aku cek dulu lah ya barangnya, ya kan? Cek dulu barangnya. Kalau barangnya bagus atau bener, baru aku bayar. Kayak gitu kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan COD ya, pembelian barang secara COD baik di Shopee, Tokopedia, dimanapun, itu saat barangnya datang kita nggak boleh melihat barangnya, harus langsung dibayar ya, harus langsung dibayar ya. Misal katakanlah kita COD handphone, COD baju, COD sepatu, apapun barangnya, saat kurir datang pengantar, permisi paket gitu kan, datang dan itu COD atas nama ini, dicek dulu ya tentunya atas nama ini, oh ya nomor resinya bener, alamatnya bener, oke, kemudian bayar. Nggak boleh dilihat dulu barangnya. Pertanyaannya, kalau nggak sesuai gimana? Kalau nggak cocok gimana? Nah, kalau nggak sesuai atau nggak cocok, misalnya nih uangnya sudah dikasih ke kurir, misalnya nih aku beli handphone 8 juta katakanlah, aku serahin uangnya ke kurir, jebret, terus barangnya aku bawa, ya kan? Nggak boleh dilihat dulu kan? Karena ini COD biasa ya, bukan COD cek dulu ya. COD cek dulu lain cerita, tapi ini COD biasa yang pada umumnya. Nah, setelah itu aku unboxing barangnya, ternyata nggak sesuai. Loh, kok ini handphonenya rusak? Loh, kok ini handphonenya gimana misalnya? Atau beli baju deh gampangnya, beli baju. Loh, ini aku pesen warna biru kok yang datang warna merah. Aku pesen ukuran M kok yang datang S. Aku pesen dua baju kok yang datang satu baju. Aku pesen baju yang motif A kok datang motif B. Gitu misalnya, itu kan nggak cocok ya, nggak cocok. Nah, itu gimana? Atau misalnya barangnya rusak, itu gimana? Nah, tenang saja teman-teman, pada waktu teman-teman ngasih uangnya ke kurir, itu bukan berarti uang yang teman-teman bayarkan itu bukan masuk ke kantongnya kurir, bukan masuk ke kantongnya ekspedisi, bukan masuk ke kantongnya penjual. Jadi aman, uang itu sebenarnya masih menjadi milik teman-teman meskipun uangnya di bawah kurir ya. Uang itu masih menjadi milik kita sebagai pembeli, dan uang itu disimpan oleh marketplace. Marketplace menahan uang itu, berapapun uangnya, misalnya katakanlah 8 juta, COD 8 juta, COD 800 ribu, 20 ribu bahkan, masih ditahan oleh marketplace. Jadi nggak usah khawatir uangnya hilang ya, uangnya nggak akan hilang. Nah, untuk mendapatkan uang itu kembali, misalnya, oh nggak sesuai, oh barangnya rusak, aku mau uangku kembali. Nah, teman-teman pada waktu unboxing itu harus ngevideoin video unboxing. Dibuka, ternyata, loh kok bajunya beli 2 kok cuma 1, bajunya kok nggak cocok, bajunya kok rusak, bajunya kok warnanya beda, motifnya beda, misalnya. Pokoknya apapun ya, rusak, gak sesuai, cacat, terus apapun ya, pokoknya harus ada video bukti video unboxingnya. Nah, setelah itu
Kemudian bukti video unboxing itu kita komplainkan ke marketplace, misalnya ke Shopee, ke Tokopedia, ke TikTok, kemanapun. Setelah itu kita ajukan pengembalian. Nah, setelah itu akan diteliti oleh tim verifikasinya dari Shopee atau Tokopedia atau TikTok yang tergantung kita beli di mana, barulah uang kita akan dikembalikan 100%. Ya, sama ongkir-ongkirnya juga sama. Pokoknya yang kita bayarkan, ya semuanya itu akan dikembalikan 100%. Ya. Dan barangnya ini kita kirim ulang tanpa ada biaya kita sama sekali. Kalaupun kita membayar, misalnya dulu aku pernah ya beli mesin pompa air ya rusak harga 400.000 dan aku mengembalikan dan aku bayar lagi 75.000 untuk ongkos kirimnya, tapi semuanya diganti 100%. Uangku diganti, ongkos kirimnya diganti, ongkos kirim yang aku bayarkan 75.000 tambahan itu juga diganti juga. Gitu. Jadi uang kita aman, gak usah khawatir. Oke. Jadi kalau barangnya pun rusak dan kita punya waktu selama 7 hari untuk melakukan komplain itu, ya. Jadi kita bisa tuh misalnya video unboxing, terus misalnya coba-coba, terus ya misalnya baju kita cobain atau kita ya lakukan apapun lah ya, nyoba-nyoba dan sebagainya. Kalaupun itu rusak, kalaupun itu nggak sesuai, kalaupun itu kita bisa komplain selama 7 hari. Jadi kalaupun misalnya COD di rumah, kita nggak di rumah nih, misalnya kita beli celana, kita nggak di rumah nih ya, ada kurir datang, ya udah suruh orang rumah bayar. Setelah bayar misalnya katakanlah 200.000 bayar nih, selesai. Jangan buka paketnya dulu. Saat kalian pulang ke rumah, misalnya 3 hari setelahnya, kalian pulang ke rumah, unboxing, video unboxing paketnya. Kalau nggak sesuai, komplain. Bisa, uang 200.000 yang kalian bayarkan ke kurir akan kembali 100%. Jangan khawatir. Ya, karena itu garansi dari marketplace-nya, marketplace apapun. Dan itu memang konsep COD itu seperti itu, ya COD online ya. Nah, kenapa orang bisa berpikiran, loh aku harus cek barangnya dulu sebelum membayar. Orang takut nih, kalau membayar nggak sesuai nanti gimana? Uangku hilang dong. Nah, ada dulu ya sebelum COD marketplace itu ada COD offline dulu, dan aku sering banget melakukan COD offline di zaman dulu yang belum ada marketplace dulu waktu ada zamannya toko bagus. Kalau kalian tahu toko bagus, Kaskus ya, jual beli barang di Kaskus itu ada beberapa metodenya yang COD. Nah, COD itu kita ketemuan sama biasanya pembeli, aku ketemuan sama penjual, biasanya ketemuan di biasanya ya di alun-alun atau di kampus apa kayak gitu ketemuan. Kemudian di sana aku melihat barangnya sebagai pembeli, aku cek barangnya dulu, bagus nggak ya barangnya, sesuai nggak, dicobain dan sebagainya. Ya misalnya dulu aku sering kan misalnya barang-barang elektronik kayak TV, kayak keyboard, kayak mouse, kayak apa ya dulu ya. Baju juga pernah sih, baju, celana, terus walkie-talkie dulu, pokoknya banyak lah dulu. Nah itu baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli itu sama. Jadi waktu kita ketemuan nih COD nih, ketemuan di mana atau si penjualnya nganterin ke alamat kita, misalnya COD-an penjualnya nganter ke alamat kita. Setelah penjualnya datang ke alamat kita ngecek barangnya. Kita ngecek barangnya, oh ini nyobain bahkan ya misalnya dulu TV, cobain, bener-bener dicobain, antenanya bisa nggak, nyalanya bisa nggak, ini oke kayaknya, ya udah aku bayar 300.000 jalan set 300.000 gitu. Jadi kita ngecek dulu barangnya baru kita bayar, itu dulu ya, dan itu offline. Dan yang nganter itu penjual atau kurirnya penjual, bukan ekspedisi. Kalau ekspedisi setauku nggak bisa, seperti itu nggak bisa ya. Dan kenapa orang masih punya pemikiran seperti itu ya, karena di COD dulu itu memang seperti itu. Kalau dulu COD-an itu memang seperti itu. Jadi kita ngelihat barangnya dulu, baru setelah itu kita bayar. Nah, mungkin orang-orang seperti yang ini itu masih belum teredukasi tentang COD online. Karena COD online ini berbeda. COD di marketplace ini berbeda dengan COD offline yang kita lakukan dulu. Gitu, dan orang menganggapnya itu sama, sehingga ya, terjadi miskomunikasi sebenarnya antara kurir ya dengan pembeli.
pembeli mikirnya COD harus dicek dulu, kurir mikirnya ya sesuai prosedur. Nah, prosedurnya adalah kalau COD ya langsung dibayar gitu. Oke, dan semoga itu memberi masukan ya buat teman-teman ya, dan buat orang-orang yang masih seperti ini ya, teman-teman bisa share video ini, kasih lihat bahwa oh ternyata yang kita percayai sebagai COD ya, kita harus buka dulu barangnya, kita harus cobain dulu barangnya, itu adalah konsep COD offline ya. Bahkan COD cek dulu yang punya Shopee itu kita nggak boleh cobain loh, kita nggak boleh. Contoh misalnya baju, itu di dalam aturannya kita nggak boleh nyobain bajunya, kita cuma boleh ngebuka, ngelihat oh bajunya warnanya bener, ukurannya sesuai ya, misal S ya S, ukuran 30 ya 30, misalnya motifnya sesuai, jumlahnya sesuai, itu doang yang bisa kita cek, tapi kita nggak bisa nyoba. Kalau misalnya baju nih direntangin gini nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh masukin ke dalam baju, nggak boleh. Itu sesuai aturannya. Itu bahkan COD cek dulu juga seperti itu. Bahkan untuk beberapa hal, contohnya misalnya handphone atau barang elektronik yang punya segel, barang-barang yang punya segel itu nggak boleh dibuka. Cuman bisa melihat oh ini barangnya sesuai, berfungsi atau enggaknya itu nggak bisa. Ya nanti ada prosedurnya sendiri. Kalau misalnya barangnya rusak, barangnya berbeda dengan deskripsi, atau misalnya katakanlah kalian beli handphone, sudah ngelihat nih bener nih, oh itu dengan COD cek dulu ya, oh bener nih barangnya, oke bayar 5 juta misalnya, terus kemudian kalian coba unboxing, coba, terus loh kok RAM-nya 4 GB padahal aku belinya RAM 8 GB misalnya, kok beda RAM-nya. Nah kalian bisa komplain, ajukan pengembalian atau ajukan komplain gitu. Atau dulu aku juga sering misalnya barangnya kurang, aku beli lampu kok nggak dapet tiangnya padahal katanya gratis tiangnya gitu kan, aku komplain, aku protes, aku sertakan video unboxing, dan ya solusinya ya mereka ngirim tiangnya kembali tanpa dikenakan biaya sepeser pun dari aku gitu. Aku nggak bayar apa-apa sama sekali itu, nggak bayar ongkir lagi, nggak bayar pembelian lagi, nggak bayar admin lagi, enggak. Karena itu memang salahnya penjual karena ngirimnya tidak lengkap itu ya. Dan itu setelah kita bayar, bukan sebelum kita bayar. Jadi ya nggak bisa sebenarnya, itu beda. COD offline sama online itu beda. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share ya di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu buat teman-teman, dan kalian bisa share video ini ke yang belum tahu ya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.